Mary's house is out of electricity. Her father light up a candle. Mary accidentally touches the glowing candle and spontaneously pulls her hand away due to the burning pain on her hand. She still feels the burning pain until a few hours later. And then, they go to doctor to check on her hand. Dokter pun menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan sebagai berikut. Homunculus sensorik dan motorik merepresentasikan distribusi sensorik dan motorik sepanjang korteks cerebral pada otak. Yang pertama, homunculus sensorik. Representasi topografi bagian tubuh dan korespondennya di sepanjang gyrus presentral dari lobus frontalis. Yang kedua, yang motorik. Presentasi dari topografi bagian tubuh di sepanjang gyrus postsentral dari lobus frontalis. Besar bagian tubuh pada homunculus mempresentasikan jumlah input somatosensorik atau motorik dari area tersebut. Jaras spinothalamicus merupakan bagian dari jaras ascendens, yaitu jaras yang membawa impuls sensorik menuju otak untuk dipersepsikan. Dibagi menjadi dua, yaitu jaras spinothalamicus lateral untuk nyeri dan suhu, dan jaras spinothalamicus anterior untuk rasa raba, tekanan ringan, geli, dan juga gatal. Jaras spinothalamicus lateral. Yang pertama, neuron orde pertama, sel kecil pada radix dorsalis ganglion. Yang kedua, sel pada substantia gelatinosa rolandi pada kornu posterior medulla spinalis. Akson neuron orde 2 menyilang ke sisi kontralateral pada komisura anterior dan kemudian naik sebagai jaras spinothalamicus lateral. Neuron orde ketiga, kelanjutan dari neuron orde 2 di nukleus ventroposterolateral thalamus, aksonnya berakhir pada gyrus postcentralis cortex cerebrum. Jaras spinothalamicus anterior. Neuron orde pertama, sel berukuran sedang pada radix dorsalis ganglion. Orde 2, sel dari nukleus sensorik utama menyilang ke sisi kontralateral, naik melalui kolumna kontralateral ventral sebagai jaras spinothalamicus anterior, berakhir pada nukleus ventroposterolateral thalamus. Neuron orde 3, sel dari nukleus ventroposterolateral thalamus, proyeksi ke gyrus postcentralis cortex cerebrum. Perbedaan jaras spinothalamicus lateral. Akson neuron orde 2 menyilang pada satu segmen yang sama dari asalnya, sedangkan jaras spinothalamicus anterior, akson neuron orde 2 bisa naik beberapa segmen terlebih dahulu sebelum menyilang. Kemudian ada nociceptors. Nociceptor merupakan reseptor sensorik nyeri yang menerima stimulus berupa sinyal kimia dari adanya kerusakan jaringan. Nociceptors dibentuk dari saraf ujung bebas yang dapat ditemukan pada kulit, otot, sendi, tulang, dan organ internal. Berikut adalah free nerve ending pada kulit. Nociceptor pada kulit. A. High threshold mechanoreceptors. B. Thermal nociceptors. C. Chemical nociceptors. D. Polymodal nociceptors. Nociceptors ini bisa terstimulasi atau teraktivasi oleh stimulus mekanik, suhu yang terlalu tinggi atau rendah, dan stimulus kimia. Serabut saraf dari nociceptor. Yang pertama, A-alpha. Informasinya adalah propriosepsi, diameter 13 hingga 20 mikrometer, kecepatan konduksi 80 hingga 120 meter per second. Yang kedua, A-beta. Informasinya sentuhan, diameter 6 hingga 12 mikrometer, kecepatannya 35 hingga 90 meter per second. Yang ketiga, ada
A delta, informasinya nyeri atau mekanik dan suhu, diameternya 1 hingga 5 mikrometer, kecepatannya 5 hingga 40 meter per second. Yang terakhir ada C, informasi yang dibawa adalah nyeri, mekanik, suhu, dan kimiawi, diameter 0,2 hingga 1,5 mikrometer, kecepatannya 0,5 hingga 2 meter per second. Jaras corticospinalis merupakan bagian dari jaras descendens, yaitu jaras yang membawa impuls motorik dari otak ke neuron motorik bawah. Jaras descendens terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tractus pyramidalis, berasal dari korteks cerebral ke batang otak dan medula spinalis, dan kontrol gerakan volunter dari otot wajah dan tubuh. Kedua, tractus extrapyramidalis, berasal dari batang otak ke medula spinalis dan mengontrol gerakan involunter dan otonom dari otot. Jalur jaras corticospinalis. Yang pertama, dari gyrus presentalis cortex cerebri yang mendapat input dari primary motor cortex, premotor cortex, dan supplementary motor area. Yang kedua, masuk ke kapsula interna crus posterior. Yang ketiga, masuk ke mesencephalon. Keempat, masuk ke pons. Kelima, masuk ke medula oblongata. Yang keenam, pada pertemuan medula oblongata dengan medula spinalis, serabut saraf akan yang pertama, menyilang pada dicosatio pyramidalis dan masuk ke kolumna alba lateralis medula spinalis membentuk jaras corticospinalis lateralis. Yang kedua tidak menyilang dan berjalan turun di kolumna alba anterior medula spinalis membentuk jaras corticospinalis anterior. Jaras corticospinalis anterior. Serabut ini pada akhirnya akan menyilang dan berakhir pada kolumna grisea anterior medula spinalis segmen cervical dan torakal atas. Jadi, bagaimana sih proses fisiologis timbulnya rasa nyeri? Yang pertama, adanya stimulus. Suhu yang lebih dari 45 derajat Celcius menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan, sehingga menstimulasi nociceptor. Kemudian yang kedua, terjadi transduksi stimulus. Proses perubahan stimulus menjadi potensial yang berjenjang. Ketiga, terjadi proses transmisi, proses penyaluran impuls saat threshold potensial berjenjang tercapai, sehingga potensial aksi terbentuk dan mengalir di neuron orde 1. Kemudian impuls dibawa oleh neuron orde 1 yang ada di ganglion spinalis radix dorsalis. Aksonnya masuk ke medula spinalis dan berakhir pada kolumna grisea posterior dan bersinaps dengan neuron orde 2. Kemudian neuron orde 2 ini aksonnya akan menyilang garis tengah secara oblik menuju kolumna grisea anterior sisi kontralateral dalam satu segmen medula spinalis. Kemudian berjalan naik di dalam kolumna alba lateral sebagai jaras spinothalamikus lateralis. Kemudian neuron orde 2 bersinaps dengan neuron orde 3 dan berakhir pada nukleus ventroposterolateral thalamus. Aksos neuron orde 3 akan menuju gyrus postcentralis cortex cerebri, khususnya menuju ke homunculus sensorik yang sesuai di mana pada skenario ini yaitu jari. Saat jarinya terkena api, Mary refleks menarik tangannya. Bagaimanakah proses fisiologi terjadinya refleks tersebut? Flexor withdrawal reflex merupakan sebuah refleks polisynaptik yang dimediasi oleh FRAS atau flexion reflex afferents, nociceptors, mechanoreceptors, etc. yang responnya berupa fleksi ketika ada stimulus nyeri. Prosesnya yaitu 1. Stimulus rasa nyeri dideteksi oleh nociceptor dan impuls saraf dibentuk pada neuron sensorik. Yang kedua, neuron sensorik masuk ke medula spinalis melalui radix dorsalis dan bersinaps dengan relay neuron pada substantia grisea medula spinalis. Yang ketiga, relay neuron bersinaps dengan motor neuron yang kemudian keluar dari medula spinalis melalui radix ventralis. Yang keempat, motor neuron bersinaps dengan efektor atau otot menyebabkan terjadinya kontraksi dan menjauhkan bagian tubuh dari sumber stimulus nyeri. Aksi refleks tidak melibatkan kerja otak, melainkan informasi sensorik langsung diteruskan ke neuron motorik pada medula spinalis. Hal ini menghasilkan respon yang lebih cepat dan bersifat involunter.
Mengapa Mary masih merasakan nyeri di tangannya hingga beberapa jam kemudian? Adanya perbedaan jenis serat saraf nosiseptor yang berperan pada penerimaan stimulus nyeri, yaitu serat A delta dan C. Serat A delta, diameter lebih besar dari serat C, 1 hingga 5 mikrometer, proses konduksi cepat 5 hingga 40 meter per second, lokalisasi rasa nyeri sangat spesifik, rasa nyeri tajam dan singkat, dan bermielin. Serat C, diameter lebih kecil, 0,2 hingga 1,5 mikrometer, proses konduksi lambat 0,5 hingga 2 meter per second, lokalisasi rasa nyeri kurang spesifik, rasa nyeri kebas dan lama, dan tidak bermielin. Dari perbandingan tersebut, maka dapat diketahui bahwa impuls serat A delta sampai ke otak terlebih dahulu, sehingga nyeri pertama akan terasa menusuk. Impuls serat C sampai ke otak lebih lambat, sehingga menghasilkan nyeri kedua yang lama dan terasa berkedut-kedut.